Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang salah satu irisan kerucut, yaitu elips. Yang pertama ada definisi elips. Elips memiliki beberapa definisi. Yang pertama, yakni elips merupakan tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik fokus dan suatu garis direktris yang diketahui besarnya tetap. Yang kedua, elips merupakan lingkaran yang telah diperpanjang ke satu arah dan merupakan contoh dari irisan kerucut. Yang ketiga, elips merupakan jarak terjauh antara dua titik disebut sumbu mayor, dengan titik ujung sumbu mayor disebut titik-titik puncak elips. Ruang garis yang tegak lurus dan membagi sumbu mayor menjadi dua bagian yang sama disebut sumbu minor. Yang terakhir, pengertian elips merupakan suatu lengkungan tertutup yang diperoleh dengan mengiris kerucut dengan bidang datar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai persamaan elips. Yang pertama, cara menentukan persamaan elips, yaitu F1 kali P plus F2 kali P sama dengan 2A. Akar dari X plus C kuadrat plus Y kuadrat plus akar X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2A. Kemudian 2A dikurangi akar X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat. Selanjutnya 2A min akar X min C kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan sama dengan akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan. 4A kuadrat min 4A akar X min C kuadrat plus Y kuadrat plus X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X plus C kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian 4A kuadrat min 4A akar X min C kuadrat plus Y kuadrat min 2CX sama dengan 2CX. A akar X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat min CX. A akar X min C kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan sama dengan A kuadrat min CX dikuadratkan. Kemudian A kuadrat min C kuadrat kali X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali A kuadrat min C kuadrat. B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Dan hasil akhirnya yaitu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis persamaan elips. Jenis-jenis persamaan elips ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu persamaan elips berpuncak dengan titik pusat O 0,0. Yang kedua, persamaan elips berpuncak dengan titik pusat P, H, K. Yang pertama, persamaan elips berpuncak dengan titik pusat O 0,0 dibagi lagi menjadi dua bentuk persamaan. Yang pertama, X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan penjelasan sebagai berikut. Kurva berbentuk lonjong mendatar seperti yang ada pada gambar di samping. Selanjutnya, sumbu vokal
yaitu sumbu min X. Panjang sumbu mayor atau sumbu panjangnya yaitu 2A. Panjang sumbu minor atau sumbu pendeknya yaitu 2B. A lebih besar dari B, sedemikian hingga C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Titik fokus F1 yaitu min C, 0 dan F2 C, 0. Eksentrisitas E sama dengan C per A. Direktrix X yaitu min A kuadrat per C dan A kuadrat per C. Dan panjang lacus rectum yaitu 2B kuadrat per A. Selanjutnya yaitu persamaan X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Dengan penjelasan, kurva lonjong vertikal seperti gambar yang ada di samping. Selanjutnya, sumbu vokal sama dengan sumbu min Y. Panjang sumbu mayor atau sumbu panjangnya yaitu 2A. Panjang sumbu minor atau sumbu pendek yaitu 2B. A lebih besar dari B sedemikian hingga C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Titik fokus F1 0, min C dan F2 0, C. Eksentrisitas E sama dengan C per D. Direktrix X sama dengan min A kuadrat per C dan A kuadrat per C. Panjang locus rectum 2B kuadrat per A. Jenis-jenis persamaan elips yang kedua yaitu persamaan elips berpuncak dengan titik pusat P, H, K. Yang pertama yaitu bentuk persamaan X min H kuadrat per A kuadrat plus Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Penjelasannya yaitu kurva berbentuk lonjong mendatar seperti yang ada pada gambar di samping. Sumbu vokal Y sama dengan K. Panjang sumbu mayor atau sumbu panjangnya yaitu 2A. Panjang sumbu minor atau sumbu pendeknya sama dengan 2B. A lebih besar dari B, sedemikian hingga C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Titik fokus F1 yaitu H min C, 0 dan F2 yaitu H plus C, 0. Eksentrisitas E sama dengan C per D. Direktrix X sama dengan H min A kuadrat per C dan X sama dengan H plus A kuadrat per C. Panjang locus rectum yaitu 2B kuadrat per A. Bentuk persamaan elips yang kedua yaitu X min H kuadrat per B kuadrat plus Y min K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Dengan penjelasan sebagai berikut. Panjang kurva berbentuk lonjong vertikal seperti yang ada pada gambar di samping. Sumbu vokal X sama dengan H. Panjang sumbu mayor atau sumbu panjangnya adalah 2A. Sedangkan panjang sumbu minor atau sumbu pendeknya yaitu 2B. A lebih besar dari B sedemikian hingga C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Titik fokus F1 yaitu 0, K min C dan F2 0, K plus C. Eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per D. Direktrix X sama dengan K min A kuadrat per C dan X sama dengan K plus A kuadrat per C. Panjang lacus rectum yaitu 2A B kuadrat per A. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal persamaan elips.
Tentukan persamaan elips yang memiliki titik puncak di 0, plus minus 8 dan titik-titik ujung sumbu minor di plus minus 3,0. Pembahasan. Koordinat titik pusat elips dinyatakan oleh XP plus minus A, YP dan XP, YP plus minus B. Dengan titik XP, YP merupakan koordinat titik pusat elips. Pada soal telah diketahui bahwa titik puncak elipsnya ada di titik 0, plus minus 8. Nah, dari sini dapat diperoleh titik pusat elips di 0,0 dan A atau sumbu mayornya berada di 8. Kemudian pada soal juga telah diketahui bahwa titik ujung sumbu minor elips berada di titik plus minus 3,0. Artinya panjang sumbu minornya adalah di B sama dengan 3. Jadi, persamaan elipsnya adalah X min X B kuadrat per B kuadrat atau sumbu minor kuadrat plus Y min YP kuadrat per A kuadrat atau sumbu mayor kuadrat sama dengan 1. Jadi, persamaan elipsnya adalah S kuadrat per 9 plus Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Selesai. Oke teman-teman, sebelumnya telah kita ketahui bahwasannya elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Untuk lebih memahami, di sini saya akan membuat elips dua dimensi menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Untuk langkah yang pertama, kita harus masukkan terlebih dahulu persamaan elipsnya. Di sini saya menggunakan persamaan X kuadrat per 25 plus Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Oke, seperti ini. Lalu di sini saya ingin memperbesar grafiknya. Kita pilih icon yang paling kanan, pilih perbesar. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya saya ingin merename elips yang telah kita buat tadi. Caranya yaitu kita klik kanan pada elips, lalu kita pilih namai ulang. Di sini saya ingin menamainya dengan elips H. Kita ganti dengan H. Oke, seperti ini. Sebelum kita masuk ke rumus untuk mencari titik puncak, kita harus membuat terlebih dahulu slider dengan memilih menu luncuran. Kita beri nama A dengan kenaikan 1. Oke, kita buat lagi luncuran, kita namai dengan B dengan kenaikan 1. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Seperti ini. Setelah itu kita geser A-nya ini sampai A sama dengan 5 dan B-nya B sama dengan 4. Selanjutnya kita akan mencari titik puncak dengan cara kita masukkan A sama dengan dalam kurung A, 0 dan A aksen sama dengan minus A, 0. Kita enter. Lalu kita buat juga B sama dengan dalam kurung 0, B dan B aksen sama dengan dalam kurung 0, minus B. Selanjutnya kita akan mencari titik fokus. Sebelum kita masukkan ke rumus titik fokus, maka harus kita cari terlebih dahulu titik C, yaitu jarak antara titik pusat dengan titik fokus. Rumusnya yaitu C sama dengan akar A kuadrat minus B kuadrat. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk mencari titik fokusnya, kita masukkan rumus F sama dengan dalam kurung C kecil, 0 dan F aksen sama dengan dalam kurung minus C kecil, 0. Kita enter, maka akan muncul titik F dan titik F aksen. Ini merupakan titik fokus dari elips ini.
Selanjutnya kita buat titik tengah antara kedua titik fokus, yaitu dengan cara pilih icon yang kedua, kita pilih titik tengah atau titik pusat, kita tekan pada F dan F aksen, maka akan muncul titik C. Ini saya ingin rename dengan titik O. Oke, seperti ini. Setelah itu karena titik fokusnya telah kita ketahui, maka di sini kita dapat mencari direktrisnya dengan memasukkan rumus X sama dengan A kuadrat per C. Oke, seperti ini. Ya. Selanjutnya saya ingin mengetahui nilai dari persamaan atau rumus yang telah kita masukkan tadi, yaitu caranya dengan kita pilih tampilan aljabar, kita pilih menu fx, kita klik pada nilai, maka akan muncul nilai dari persamaan atau rumus yang telah kita buat tadi. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya saya ingin menampilkan label pada titik-titik yang telah kita buat di dalam elips tadi. Caranya itu kita klik kanan pada titik, lalu kita pilih tampilkan label, kita pilih tulisan dan nilai atau nilai dan nama. Yang ingin menampilkan tulisan bisa sisipkan tulisan. Oke, seperti itu. Ya, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memberi koordinat dengan label X pada sumbu X dan label Y pada sumbu Y, yaitu dengan cara kita buka menu ubah, kita pilih properti, lalu kita pilih gambar segitiga dan lingkaran, kita klik, lalu pada sumbu X untuk labelnya kita pilih X, dan untuk sumbu Y untuk labelnya saya pilih Y. Oke, seperti ini. Maka jadilah elips 2 dimensi menggunakan aplikasi GeoGebra dengan titik mayor berada pada sumbu X, sebab pada sumbu ini terdapat kedua titik fokus, yaitu F dan F aksen. Dan diketahui juga sumbu minor atau di sini berada pada sumbu Y. Sumbu ini dinamakan sumbu minor sebab sumbu ini melalui titik pusat elips dan tegak lurus dengan sumbu mayor. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar elips di GeoGebra. Jadi elips merupakan hasil dari irisan kerucut ya teman-teman. Nah, pertama kita akan menunjukkan bahwa elips merupakan irisan kerucut jika irisan tersebut merupakan irisan kerucut pada bidang yang miring. Pertama kita masukkan input untuk menggambar bidangnya. Sebelum itu kita akan membuka view untuk membuka di grafik 3 dimensi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini boleh kita hilangkan aja. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menggambar persamaan bidang, yaitu AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Create sliders. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini fungsinya, slidersnya kita bisa geser-geser sesuai dengan keinginan. Nah, sesuai dengan
Kita irisannya di mana ya teman-teman? Nah, aku mau di tengah saja. Jadi, ini nanti kita akan mengiris kerucut dengan si bidang miring ini. Nah, setelah kita membuat irisannya, kita sekarang akan membuat kerucutnya dengan cara pilih piramid, terus kita klik cone. Kita tentukan batasnya di mana dengan mengeklik 2 titik. Kalau aku di min 2 ke 2. Kita tentukan radiusnya juga. Aku mau pilih radiusnya 1 saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa geser lagi. Ini bisa kita balik-balik. Nah, seperti ini. Nah, untuk menunjukkan apakah si irisan ini, si daerah ini, kita gambar dulu agar lebih jelas. Di select to surfaces, intersect, terus kita klik persamaan mana yang mau kita tunjukkan daerahnya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, sudah seperti ada daerah yang merupakan irisan bidang miring dari kerucut. Nah, kita tunjukkan lagi, kita tunjukkan apakah 2 dimensi dari irisan ini adalah berbentuk elips. Dengan cara kita klik persamaannya, kita klik kanan, kita klik create 2D view from P. Nah, seperti ini teman-teman. Kelihatan ya kalau dia memang benar-benar elips. Nah, seperti ini teman-teman. Dia memang benar-benar elips. Jadi sudah terbukti bahwa irisan kerucut di mana dia irisannya berupa bidang miring, dia akan membentuk suatu bangun datar yang bernama elips. Selanjutnya, saya akan mencoba menggambarkan contoh persamaan elips pada GeoGebra yang baru. Nah, kita sudah menyiapkan. Kita jangan lupa kita pilih yang grafik 3 dimensi ya teman-teman. Kita ketahui bahwa bentuk persamaan elips adalah x kuadrat per r kuadrat ditambah y kuadrat per r kuadrat sama dengan c. Kali ini aku akan membuat contoh persamaan elips, yaitu x kuadrat per 4 ditambah dengan y kuadrat per 9 terus ditambah 2 sama dengan 0. Oke. Sama dengan 2 gini aja, sama dengan 2. Nah, sudah berbentuk elips ya teman-teman. Kita bisa minimis. Nah, seperti ini. Dia memang berbentuk elips. Terbukti bahwa persamaan elips itu bentuknya adalah x kuadrat per r kuadrat ditambah y kuadrat per r kuadrat sama dengan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai contoh soal gabungan elips dan parabola. Gambarlah fungsi berikut di R3. Z sama dengan akar 1 min x kuadrat per 9 min y kuadrat per 4. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gambar fungsi z pada bentuk 2 dimensi. Pada bidang YZ, artinya kita menganggap bahwa x sama dengan 0, sehingga diperoleh z sama dengan akar 1 min y kuadrat per 4. Langkah yang kedua yaitu gambar fungsi z sama dengan akar 1 min y kuadrat per 4 dengan mencari titik potong sumbu YZ, yaitu ketika y sama dengan 0 dan z sama dengan 0. Ketika y sama dengan 0, z akan menghasilkan
Z sama dengan 1. Dan ketika Z sama dengan 0 akan menghasilkan Y sama dengan plus minus 2. Kemudian Z bukan plus minus 1. Mengapa demikian? Karena domain dari persamaan tersebut hanya memuat bilangan positif saja. Domain dari fungsi Z adalah semua titik yang memenuhi persamaan 1 min X kuadrat per 9 min Y kuadrat per 4 lebih dari sama dengan 0. Karena Z akan terdefinisi atau ada nilainya jika di dalam akar nilainya positif atau 1 min X kuadrat per 9 min Y kuadrat per 4 lebih dari sama dengan 0. Oleh karena itu, negatif 1 bukan merupakan domain dari fungsi Z. Sehingga nilai Z hanya terdefinisi pada Z sama dengan 1. Sehingga diperoleh seperti grafik berikut dengan bentuk seperti parabola. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya adalah kita gambar fungsi Z pada bentuk 2 dimensi, yaitu pada bidang XZ, artinya kita menganggap bahwa Y-nya sama dengan 0. Maka didapatkan bahwa Z sama dengan akar 1 min X kuadrat per 9. Selanjutnya kita gambar fungsi Z sama dengan akar 1 min X kuadrat per 9 dengan mencari titik potong sumbu XZ, yaitu ketika X sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0 maka didapatkan bahwa Z sama dengan 1. Dan ketika Z sama dengan 0 akan didapatkan bahwa X-nya sama dengan plus minus 3. Sehingga diperoleh gambar seperti berikut ya teman-teman, yaitu seperti parabola. Untuk langkah selanjutnya yaitu gambar fungsi Z pada bentuk 2 dimensi, yaitu pada bidang XY. Artinya kita menganggap bahwa Z sama dengan 0. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, maka didapatkan bahwa Z sama dengan X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Selanjutnya, kita gambar fungsi X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1 dengan mencari titik potong sumbu XY, yaitu ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Untuk ketika Y sama dengan 0, maka diperoleh bahwa X sama dengan plus minus 3. Dan ketika X sama dengan 0, ternyata diperoleh bahwa Y sama dengan plus minus 2. Sehingga diperoleh gambar seperti berikut, yaitu seperti bidang datar elips. Selanjutnya, dari langkah pertama tadi kita gabungkan potongan gambar 2 dimensi pada bidang XYZ, baik pada bidang XY, bidang XZ maupun bidang YZ pada dimensi ruang 3, sehingga terbentuk seperti setengah bola elips. Jadi, gambar di atas adalah gambar dari fungsi Z sama dengan akar 1 min X kuadrat per 9 min Y kuadrat per 4 yang merupakan gabungan dari bentuk elips dan parabola.